warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan, saya Eko Harlianto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bakanan dari UPT SMP Negeri 4 Pakuan Batu. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mencoba membuat aksi nyata pada modul 2.3, yaitu kucing sebagai supervisi akademik pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan wawancara, pra-observasi dan observasi serta pasca observasi nanti yang akan saya lakukan dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nur Hasanah SPDGR, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 di UPT SMP Negeri 4 Pakuan Batu. Mari kita saksikan. Selamat pagi Bu Nur Hasanah. Pagi Pak Eko. Baik, pagi ini saya mau mengganggu waktunya Bu Nur Hasanah sebentar nih, boleh nggak Bu? Boleh. Oke, jadi sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu ya, saya sudah jadwal dengan Ibu bahwasanya hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi terhadap proses kegiatan belajar mengajar Ibu di dalam kelas. Oke Bu, kita mulai saja ya Bu ya. Iya Pak, kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Nur Hasanah, pada kegiatan pembelajaran Ibu besok, tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada kegiatan pembelajaran tersebut? Baik Bapak, besok saya akan mengambil materi, yaitu mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur sederhana. Setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan peserta didik dapat satu, mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam cerpen. Yang kedua, mengubah cerpen menjadi teks prosedur dengan jelas dan sistematis. Yang ketiga, menyusun teks prosedur dari cerita yang telah mereka baca. Oke, jadi pada kegiatan pembelajaran Bu Nur Hasanah besok Bahasa Indonesia Bu ya? Iya Pak. Bahasa Indonesia kelas 9 ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai bersama peserta didik Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian penting dari cerpen. Yang kedua, mampu mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Dan yang ketiga, mampu menyusun Bu ya? Mampu menyusun. Selanjutnya Bu, pertanyaan kedua, area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa pada pembelajaran tersebut? Oke, area yang ingin saya capai pada pembelajaran tersebut yaitu terkait dengan PSE. Saya ingin menerapkan budaya positif dari kesepakatan kelas yang telah dibuat, Bapak. Contohnya di sini ketika melakukan diskusi, ada peraturan peserta didik harus raise hand dulu atau angkat tangan sebelum memberikan pertanyaan. Itu salah satu budaya positif yang akan diterapkan saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya Ibu, selain budaya positif, apalagi pengembangan yang hendak dicapai pada kegiatan pembelajaran tersebut? Pengembangannya saya berharap setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak bisa menuangkan membuat teks prosedur dari apa yang mereka dengar. Contohnya mereka menghadiri menghadiri acara ulang tahun ya Bapak. Di situ kan biasanya tersedia kue. Nah dari situ biasanya kan ada anak yang penasaran bagaimana sih cara membuatnya. Nah dari cerita yang diceritakan oleh temannya tersebut, saya berharap anak tersebut bisa praktik dengan hasil prosedur yang mereka tulis dari apa yang mereka dengar Bapak dalam kehidupan sehari-hari. Berarti di sini Ibu mengedepankan kompetensi sosial emosional Bu ya? Pada lingkungan sehari-hari mereka. Terus selain itu apalagi yang ingin Ibu? Oke Bapak, dalam kegiatan pembelajaran ini saya menyediakan atau memberikan fasilitas yang nyaman kepada peserta didik. Yang pertama, kita memberikan akses tempat duduk yang sama. Jadi ketika mereka harus bangun untuk izin, untuk contohnya untuk presentasi ke depan, mereka tidak perlu izin ke temannya yang duduk di sampingnya Bapak, karena sudah memiliki akses. Jadi usahakan tempat duduk anak itu tidak ada anak yang duduk yang samping dinding. Itu. Yang kedua, saya juga menyediakan materi yang saya tanyakan melalui LCD proyektor. Terus yang ketiga, saya
memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik saat kegiatan tanya jawab. Terima kasih Bu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, area pengembangan yang hendak Ibu capai yang pertama pada penerapan budaya positif Bu ya. Iya Pak. Terus yang kedua pada kompetensi sosial emosional. Dan yang terakhir tadi seperti Ibu sampaikan, memberikan fasilitas terhadap pembelajaran yang nyaman kepada seluruh peserta didik. Oke, terima kasih Bu. Terus untuk pertanyaan ketiga Bu, ini yang terakhir Bu, strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai 3 hal di atas tadi tersebut Bu, apa Bu? Oke, baik. Strategi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut ya Bapak. Yang pertama, saya melakukan tes awal sebelum pembelajaran untuk mengetahui seberapa kemampuan peserta didik. Yang kedua, saya membuat modul ajar sesuai hasil tes yang sudah diperoleh. Yang ketiga, saya akan melakukan tes formatif untuk mengetahui seberapa kemampuan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Tadi Ibu sampaikan yang pertama tes awal, terus yang kedua pada proses kegiatan pembelajaran Bu, dan yang terakhir sumatif. Pada proses kegiatan pembelajaran, apalagi yang ingin Ibu kuatkan pada peserta didik lagi? Oke, di sini saya menerapkan diferensiasi, tapi saya fokusnya ke diferensiasi proses Pak, yang dimana peserta didik yang memiliki kemampuan lebih akan mendampingi peserta didik yang kurang mampu. Jadi di situ kita pemanfaatan teman sebaya. Terima kasih Bu, saya simpulkan lagi Bu ya. Jadi yang pertama strategi yang dipersiapkan itu yang pertama ialah tes awal atau diagnostik awal, yang kedua berdiferensiasi proses pembelajarannya, dan yang terakhir sumatif. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan Bu pada pra observasi kali ini. Insya Allah besok sesuai kesepakatan kita Bu, saya akan menghadiri proses kegiatan belajar mengajar Ibu dan akan melakukan observasi pada KPM Ibu tersebut. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Saya undur. Assalamualaikum Bu. Salam Bapak. Teman ayah, ibuku banyak sekali. Aku juga ingin punya teman sebanyak mereka. Di konjungsi nomor 6 ini ada konjungsi apa yang bisa kalian lihat? Karena. Selain konjungsi karena, konjungsi apa yang bisa kita gunakan lagi? Apa? Sangat. Teman ayah ibuku sangat konjungsi bukan? Konjungsi atau bukan sangat? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Saya kembali lagi dengan kegiatan wawancara bersama rekan sejawat saya, yaitu observasi yang sudah kami lakukan tadi pagi di dalam kelas 9 pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Selamat siang Ibu Nur Hasanah. Siang Pak Eko. Bisa ganggu waktunya sebentar Bu? Bisa. Oke, jadi kita lanjut ini Bu ya. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas pada mata pelajaran Ibu, yaitu bahasa Indonesia di kelas 9 dalam materi mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Pada catatan observasi yang saya buat, luar biasa sekali Ibu. Jadi apa yang Ibu rencanakan kemarin pada pra observasi sudah Ibu lakukan seluruhnya di dalam proses pembelajaran Ibu. Kita lanjutkan Ibu ya kepada refleksi berdasarkan 3 fokus yang Ibu kemukakan kemarin pada pra observasi.
pada pengembangan di kelas, apalagi Bu yang akan Ibu sampaikan yang menurut Ibu masih kurang pada fokus tersebut? Oke, menurut pendapat saya yang masih kurang dari hasil kegiatan pembelajaran tadi Pak, yaitu pada fokus berdiferensiasi proses, di mana saya kurang memanfaatkan antara tutor sebaya untuk membantu temannya atau rekannya yang belum atau masih ini materi yang diberikan Pak, saat pengerjaan tugas kelompok. Kalau boleh saya simpulkan berarti fokus pada proses diferensiasi Bu ya. Iya. Terus yang kedua Bu, dari catatan yang saya sampaikan tadi, penerapan budaya positif seperti apa yang lebih ingin Ibu kembangkan yang belum maksimal tercapai pada kegiatan pembelajaran tadi? Saya kurang bisa menemukan kesadaran diri dalam diri peserta didik, kesadaran sosialnya dan bertanggung jawabnya. Yang dimana ketika belajar kelompok tadi mereka tuh masih dominan, oh saya yang bisa. Seharusnya ketika belajar kelompok itu kesadaran diri bagaimana merangkul teman-temannya, terus adanya sosial dan sama-sama bertanggung jawab bahwa tugas itu diselesaikan secara bersama, tidak individu Bapak. Baik, dapat saya simpulkan berarti yang ingin Ibu terapkan lebih lanjut yaitu pada PSE-nya Bu ya? Iya Pak. Oke, pada PSE. Yang terakhir Ibu, rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan? Oke, untuk rencana tidak lanjut yang pertama yaitu saya akan meningkatkan komunikasi murid dengan murid menjadi prioritas, yang dimana pemanfaatan tutor sebaya lebih diarahkan lagi bagaimana caranya mendampingi rekan-rekannya, teman-temannya saat kegiatan pembelajaran kelompok. Habis itu untuk asesmen evaluasi diri harus saya terapkan setelah kegiatan pembelajaran selesai Pak, seperti tes sumatif, di mana di situ saya lakukan untuk mengukur seberapa kemampuan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan dibantu oleh tutor sebaya. Oke, baik Bu, dari rencana tindak lanjut ini kalau bisa saya simpulkan yang pertama Ibu ingin meningkatkan komunikasi Bu ya? Iya Pak. Komunikasi antar murid dengan murid menjadi prioritas. Iya. Terus yang kedua tadi Ibu sampaikan bahwasanya pada asesmen hasil evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran menjadi lebih maksimal. Nah, dari refleksi tersebut Bu, rencana aksi nyatanya akan Ibu terapkan mulai kapan Bu? Insya Allah akan saya terapkan di pembelajaran berikutnya. Tadi kita sudah mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur, teks cerpennya saya yang menyediakan. Kedepannya saya akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari teks cerpen secara mandiri dan diubah menjadi teks prosedur. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali. Ibu yang pertama mampu merencanakan pembelajaran dengan semaksimal mungkin, melaksanakan dengan semaksimal mungkin, dan hari ini, siang ini Ibu mampu merefleksikan hasil dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Sebelum saya, adakah pesan dan kesan Ibu pada kegiatan yang kita lakukan ini Bu, untuk saya Ibu? Baik, untuk kesannya luar biasa Bapak. Bapak telah membagikan praktik Bapak kepada saya setelah Bapak melakukan observasi, dan kedepannya saya juga ingin lebih baik lagi Bapak dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran untuk peserta didik. Yang kedua, pesan saya untuk Bapak sebagai calon guru penggerak dan akan menjadi guru penggerak di Kabupaten Waikanan ini, Bapak jangan bosan untuk berbagi, tetap semangat untuk memajukan sekolah kita di UPT SMP Negeri 4 Kapuan Ratu, yang dimana tugas kita sebagai seorang guru yaitu kita harus mampu menciptakan peserta didik dengan lebih baik lagi menuju
bangsa dengan generasi emas ke depannya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, itulah tadi rangkaian Cing sebagai supervisi akademik pendidikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.